Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini kalian baik-baik saja dan semoga urusan kalian tetap dilancarkan. Dan jangan lupa kalian untuk tetap stay sehat ya, jaga kesehatan kalian dan mudah-mudahan apa yang kalian inginkan segera tercapai. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas video yang saat ini lagi viral ya. Sebelum kita masuk ke video yang akan kita reaksi, ada baiknya kalian untuk subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa kalian like, share juga video saya ini ya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Tanggal 22 Agustus tahun 2024, seluruh rakyat Indonesia akan mencatat sejarah di mana di situ berkumpul semua elemen, semua unsur masyarakat, dari mulai masyarakat kecil, masyarakat menengah, artis, mahasiswa khususnya, komika, dan juga yang lainnya. Mereka bersepakat, mereka bersatu untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Alhamdulillah teman-teman, setelah semua rakyat berkumpul bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya, dengan bersatunya masyarakat Indonesia dari semua elemen, masyarakat Indonesia yang menginginkan demokrasi tetap berdiri di negeri tercinta kita ini, Indonesia, akhirnya DPR tidak jadi merevisi undang-undang yang diputuskan oleh MK tersebut. Tapi teman-teman, kita harus tetap waspada dan kita harus tetap mengawal MK agar DPR tidak lagi mengotak-ngatik apa yang telah diputuskan oleh MK tersebut. Maka dari itu teman-teman, kita jangan sampai lengah teman-teman. Kita harus tetap mengawal putusan MK tersebut agar apa-apa yang kita harapkan, apa yang rakyat inginkan tetap terwujud, yakni jadikan negara ini, negara Indonesia kita ini tetap makmur sejahtera, dan kita sebagai rakyat kecil bisa hidup tenang, aman, damai, dan juga sejahtera tentunya. Tidak cuma rakyat kecil, orang-orang yang sebelumnya hanya diam, orang-orang yang sebelumnya hanya mengamati, mereka akhirnya mau bicara dan mereka mau mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran mereka, keresahan mereka, kepanikan, atau mungkin hal-hal yang tidak mereka inginkan bisa terjadi seandainya revisi undang-undang MK tersebut disahkan oleh DPR. Entah itu dari kalangan artis, para komika khususnya yang hari-hari ini turun ke jalan menyuarakan suara rakyat kecil. Sepertinya mereka dan kita juga sadar demokrasi di negara kita ini sedang dipermainkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, yang dikangkangi oleh orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri dan golongan mereka sendiri tanpa memikirkan rakyat kecil, pikirkan orang-orang yang telah memilih mereka, entah apa yang ada di dalam pikiran mereka. Dan yang pasti kita sebagai rakyat harus merasa resah, kita harus berempati dengan keadaan ini, kita harus resah dengan keadaan ini. Apa yang hari ini terjadi di negara kita benar-benar sangat di luar dugaan kita. Dan sepertinya kejadian kemarin membuka mata saya dan mungkin membuka mata banyak orang, membuka sebagian besar mata rakyat Indonesia, bahwasanya apa yang terjadi di negara kita ini benar-benar sangat memprihatinkan. Apa-apa yang terbaik untuk Indonesia agar negara ini tetap berdaulat, agar negara ini tetap aman dan damai. Baiklah teman-teman, kita langsung aja menyaksikan cuplikan-cuplikan video saat para pendemo mendatangi gedung DPR. Kita lihat aja video yang pertama. Bisa kita saksikan teman-teman dari video yang pertama, para pendemo merangsek masuk ya, memasuki gedung DPR meskipun udah ada barikade atau mungkin penghalang yang udah disiapin oleh aparat, tapi para mahasiswa memaksa untuk masuk karena mereka merasa kalau keadilan di negara ini sudah tidak berjalan lagi. Dan untuk video yang kedua kita melihat saat para mahasiswa memasuki wilayah atau kawasan gedung dan ada beberapa mahasiswa masuk ke gedung, langsung aja beberapa aparat atau mungkin bisa dibilang puluhan aparat memukul mundur para mahasiswa tersebut teman-teman. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang ditarik
dijatuhin, habis itu mereka dipukul, dan setelah mereka puas, mahasiswa tersebut dibiarin lari dan keluar kawasan gedung, teman-teman. Kita lanjut videonya. Halo, nama gue Tieno. Gue melaporkan dari depan DPR. Kita lagi di gang, salah satu gang di daerah Pejompongan gitu. Jadi gue sama teman-teman gue itu semacam bikin posko medis gitu di pos ronda. Toto diserang pakai gas air mata dan semuanya kocar-kacir. Ini kita benar-benar parah banget. Sangat miris sekali, teman-teman. Beberapa mahasiswa yang memutuskan untuk menjadi tim medis dan mendirikan posko untuk pertolongan pertama, atau misalnya ada seseorang yang terluka, mereka udah siapin, tapi ternyata mereka termasuk poskonya juga diserbu dan dirusak oleh aparat, padahal mereka hanya memperjuangkan hak-hak mereka. Dan mahasiswa ini malahan sampai lari ke gang kecil, teman-teman. Kita lanjut videonya. Pos medis diserang, anjing. Gak peduli lu suka sama Anies apa enggak, mau dukung RK kayak besok di Pilgub Jakarta. Cuma kalau kalian masih diem aja, masih ngedukung kelakuan DPR yang utak-atik hukum sesuai dengan kemauan elit, gua gak ngerti sih sama jalan pikiran kalian. Ibarat kalian dilempari kotoran ke muka, diem aja, gak bisa ngapa-ngapain. Ini udah soal hukum dan demokrasi bangsa ini. Kalian peduli gak sama bangsa ini? Ngomong dong, jangan diem aja lu. Benar-benar kita untuk saat ini disuruh ngomong, karena ini bukan hanya tentang pilihan 01, 02 atau mungkin 03. DPR hari ini sudah benar-benar mereka mengotak-atik hukum sebagaimana keinginan elit, sementara kita rakyat kecil disuruh untuk mematuhi apa-apa yang mereka yakini kebenaran, sementara orang-orang yang tertindas mereka tidak pikirkan. Teman-teman, kita lanjut ke video berikutnya. Teman-teman, 2 kali kita ribut di MK hanya untuk kakak beradik dari satu keluarga. Oh, apakah separah ini kita dipersedang tindak keluarga berencana yang berencana membom negara? Mereka bikin istana di sana, kita dipajaki di sini. Kita diperas, kita dicurangi, lalu mereka bergandeng tangan bersama oligarki yang diberi banyak konsesi. Mereka kumpulkan kekuatan, satukan partai-partai, mereka sumpal ormas-ormas dengan tambang. Saat kita di sini protes, tadi siang, ormas itu berdatangi presiden, tapi bukan untuk kepentingan. Mereka bicara tambang untuk mereka, bukan untuk kita. Hari ini kita disuruh hormati konstitusi yang sudah mereka setting agar sesuai kehendak hati. Kita disuruh diam agar terlena dengan petunjukan dan makan siang. Masih belum makan kita. Lalu pada siapa kita harus berharap? Tentunya pada jiwa-jiwa merdeka yang Allah sendiri penjaganya. Teman-teman, gue di sini dan ingin menyatakan suatu sikap bahwa Asdolul Jihad Kalimatun Adlin Inda Sultanun Jair, bahwa sebaik-baiknya jihad adalah kita menyatakan kalimat yang hak pada penguasa yang zalim. Bayangin teman-teman, para mahasiswa dan para pendemo dari pagi datang sampai malam hari mereka masih menyuarakan kebenaran, mereka masih memperjuangkan hak-hak kita sebagai rakyat. Mungkin beberapa influencer, bahkan juga para komika yang memiliki keresahan yang sama dengan kita sebagai rakyat. Bahkan saat mahasiswa tadi dikejar sama polisi ya, sama aparat, dia masih memberikan statement, dia masih memberikan keresahan dia lewat media sosial, dan benar-benar sangat menyentuh ya dengan apa yang dia katakan, bahwa sebaik-baiknya jihad adalah menyatakan hal-hal yang benar kepada para penguasa yang zalim.
Sekarang kita lagi di depan gedung DPR. Kita akan bergabung ada Mas Sandi, ada agenda perjuangan bersama atas hawa rakyat Indonesia. Pagi gue dapat WhatsApp dari nomor yang gak dikenal. Mohon segera datang ke kantor Barreskrim Jakarta Pusat. Anda didoakan sebagai penyebar ajakan aksi kekerasan dan unjuk rasa. Nggak ada kekerasan kan? Kita di sini bangga sama DPR karena mereka bisa meeting cepet-cepet. Cepet banget meetingnya. 1 hari beres. Nah, Senin kan nggak ada jadwal. Ada undang-undang perampasan aset. Betul. Ada undang-undang apa lagi yang mereka bisa meeting cepet Bang Dali? Ada apa lagi undang-undangnya? Undang-undang masyarakat adat aja 15 tahun lebih. 15 tahun. Nah, ini Mahkamah Konstitusi 21 Agustus 22 langsung meeting. Karena memang derajatnya lebih penting. Betul sekali. Meetingnya cepet banget ya hari ya. Meetingnya cepet banget. Top. DPR saya bangga sama kalian. Kerja lebih keras. Senin meeting undang-undang perampasan aset, undang-undang apa? Masyarakat adat. Baik lagi. Hebat sekali. Wah gila keren banget kalian. Lihat ya Damaya, lihat ya tuh. Damaya, lihat tuh bukti ya. Jadi kepada nomor ini yang WhatsApp gua nih nanti ya. Ya. Oh, Merdeka. Ya itu dia. Semangat. Thank you. Menyimak perbedaan pendapat bapaknya Gibran dan bapaknya Kaisang terkait putusan MK. Kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Jadi bapaknya Gibran sangat tegas berpendapat bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Kebetulan putusan MK itu menguntungkan anaknya dan hakim ketua itu adik iparnya. Sedangkan bapaknya Kaisang tidak berpendapat bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Kebetulan juga putusannya itu merugikan anaknya dan hakim ketua bukan adik iparnya. Kita bisa maklumi kedua pendapat yang bertentangan tersebut dari sudut pandang seorang bapak dan kakak ipar. Maka harusnya kita coba tanya ke presiden. Presiden harus punya pandangan yang konsisten dan pasti terkait putusan MK apakah bersifat final dan mengikat atau tidak. Nah, sialnya kebetulan juga presiden kita itu bapaknya Gibran dan bapaknya Kaisang. Pak Jokowi sebagai bapaknya Gibran, argumennya atau statementnya kalau menguntungkan dia pasti setuju dengan keputusan MK. Tapi saat keputusan MK tidak mendukung atau tidak menguntungkan anaknya yang bernama Kaisang, dia tidak setuju. Ini yang mana yang benar Pak Jokowi? Aduh, parah banget ini. Kita lanjut yuk ke video selanjutnya. Mirna Gundono, lu stop ya. Jadi Nana Mirna tuh wannabe. Lo tau satu perempuan Indonesia nih gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller mahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih kasihan banget. Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lo. Masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki umur 30 tahun, belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya? Apakah laki-laki tersebut tidak punya kapabilitas untuk cari kerja sendiri? Apakah karena bisnisnya tidak ada yang jalan? Menurut gue stop ya, update kampus lo itu social justice, mana justice-nya nggak ada. Menurut gue buat Mbak Irina stop pakai Instagram eksklusif something biar orang-orang pada bayar lihat konten lo. Stop ya Irina, lo itu cuman mbak-mbak Jawa mediocre yang privilege, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo Dynasty, lo tuh bukan siapa-siapa. Hidup lo gak menarik. Demi apapun gue mau nangis. Gue gak pernah ngerasa sedih tipu ini sama orang yang udah gue pilih 2 kali. Lu tahu nggak kalau misalkan ngebahas RUU TPKS kekerasan seksual yang udah terjadi dari zaman dahulu kala, dari zaman jebot itu 4 tahun. Tapi giliran ngeluarin revisi UU Pilkada buat naikin anaknya 7 jam Aduh, lo kebayang gak sih besok kalau negara ini tuh antek-anteknya tuh maju semua, itu kayak balik lagi ke 98 atau balik lagi ke zaman kita dijajah sama warga kita sendiri. Lo tahu zaman dimana gak suka ini hilang gitu. Ini
Aduh. Sumpah ini harus dikawal banget sih guys. Gak bisa cuy, sesuka-suka jidat lu bikin aturan tuh gak bisa. Hancur banget nih negara, hancur. Udah paling bener kata si Bima dah. Cabut. Lo tahu kenapa konten kreator banyak yang diem? Karena brand deals tuh bakal banyak banget yang hilang. Nih salah satu contoh, gue diminta take down video-video gue yang ngomongin pemerintah. Mereka tuh nggak cuma pakai kita sebagai konten kreator buat jadi buzzernya mereka juga nge-repress kita pakai pendapatan kita dari brand deals. Gue nggak tahu brand ini terafiliasi sama politik atau enggak, tapi ini belum lagi tawaran-tawaran nih yang suruh mecah suara kayak gini. Lu bayangin, dia bisa pensiun dengan 10 kali tweet. Segede apa? Itu duit rakyat, itu pajak. Lu bayar kerja, lu dipotong pajak. Lu makan, kena pajak. Rumah lu bayar pajak. Kendaraan lu bayar pajak. Semuanya bayar pajak. Buat bayar buzzer. Lu masih gak sadar. Negara lu lagi gak baik-baik aja ini. Lo aneh. Bisa kita bayangin teman-teman, ternyata pajak yang kita kasih ke pemerintah, pajak yang kita bayarkan ke pemerintah, nyatanya dipakai untuk membayar para buzzer supaya orang-orang yang kritis terhadap pemerintah ditutup mulutnya, supaya suara mereka dipecah dan tidak ada lagi kesatuan dan persatuan untuk mengawal Indonesia ini supaya lebih baik. Kalian bisa bayangin uang yang selama ini kita bayarkan, yaitu uang pajak pemerintah, hanya dipakai untuk bayar buzzer yang hanya dengan 10 kali tweet, buzzer itu bisa pensiun lebih dini teman-teman. Bisa dibayangin seberapa gedenya duit yang dikasih ke buzzer tersebut. Itu buat cuma 1 orang, kali 10 orang, kali 20 orang, bahkan mungkin lebih. Kita lanjut videonya teman-teman. Bayangin seberapa gede tuh konten kreator yang waktu pemilu tuh berapa banyak. Lihat Desta ikutan nongol nih biru-biru, dia ngeposting ini juga. Ya nggak apa-apa sih, ya udah gua anggap aja dia udah sadar dengan apa yang terjadi. Yuk, yang kemarin mungkin nih kalian baru sadar, nggak masalah, nggak usah tinggi-tinggian ego. Udah ayo kita kumpul bareng-bareng, kita suarakan kalau misalkan negara ini nggak baik-baik aja. Gue mau orang biasa, apa sih yang bisa gue lakuin? Bisa, lo bisa bersuara. Dinamika politik kayak gini emang ngaruh sama orang-orang kayak gue. Ngaruh, apalagi lo, orang-orang yang di middle class, lo ngaruh banget. Lo tahu 8 juta orang middle class turun kelas. Emang negara ini lagi ngemiskinin kita. Orang-orang tetap dibikin miskin biar bisa dikasihin bansos. Orang-orang kaya dikasih kursi biar diem. Kita yang di tengah pencet, tau gak? Lu pengen banget pindah negara, tapi gue sayang banget sama Indonesia. Lu bayangin perjuangan pahlawan-pahlawan lo bikin negara ini merdeka. Lu suruh ngejagain ini negara malah kayak gini sama keluarga lu. Yang bikin gue marah lagi apa? Nih, mantunya jalan-jalan pakai private jet, makan roti 400.000. Guru honorer 300.000 dibayar per 6 bulan. Tondef, tau gak? Lo gak capek ngeliat semua berita. Kalau lo gak kuat baca berita, lo gak capek ngeliat apa yang di sosial media. Masa lo gak sadar? Panjang umur perjuangan, Tuhan selalu bersama kalian yang turun ke jalan. Lagi teman-teman, keluarga Pak Jokowi bikin heboh. Ini yang dibilang influencer tersebut tidak lain dan tidak bukan, yaitu menantunya Pak Jokowi alias Mbak Irina. Dia bisa jalan-jalan pakai private jet teman-teman, dan bisa beli roti yang harganya 400.000. Miris sekali teman-teman. Soalnya kenapa di sisi lain ada dan banyak guru honorer yang gajinya cuma 300.000 per bulan, dan itu juga dibayarnya per 6 bulan sekali. Sementara menantunya Pak Jokowi pingin roti aja harganya 400.000. 1 kali gajian guru honorer, Mbak, itu Mbak. Aduh, parah banget ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke video di mana di sini ada politisi PDI Perjuangan ya, yaitu Bung Deddy Sitorus, yang saat ini dia lagi gencar-gencarnya bersuara memberikan statement dia tentang balik DPR RI yang melakukan kejahatan konstitusi untuk membatalkan putusan MK. Dan akhirnya Bung Deddy mungkin sudah tidak tahan dan akhirnya dia memberikan statement seperti yang di video ini. Kita lihat teman-teman. Akhirnya kekhawatiran kita tentang upaya pembegalan
putusan MK oleh Balik DPR RI terbukti. Jadi Balik DPR RI mengaborsi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, final dan mengikat, dengan melakukan revisi Undang-Undang Pilkada yang setahu saya sebenarnya tidak ada di dalam prolegnas. Jadi begitu putusan MK keluar, ada kekuatan di DPR yang kemudian menggalang revisi Undang-Undang Pilkada itu untuk membatalkan putusan MK. Ini adalah penggunaan kekuasaan yang sangat telanjang, sehingga lembaga seperti DPR RI malah digunakan untuk melawan putusan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi beginilah demokrasi kita hari ini. Mereka tetap ingin banyak kotak kosong, mereka tetap ingin anak dengan otak kosong tetap hanya melawan kotak kosong. Jadi itulah kondisi kita hari ini. Silakan Anda dinilai partai-partai yang mendorong proses perlawanan terhadap MK ini. Apakah memang mereka adalah partai-partai yang berpikir untuk rakyat atau tidak? Seharusnya Balik itu main cepat mengeluarkan undang-undang terkait urusan-urusan rakyat. Petani, nelayan, buruh, kaum miskin, ya, para pensiunan dan sebagainya. Kok malah bikin undang-undang baru untuk melawan putusan MK? Saya setuju sekali teman-teman, dan mungkin rakyat Indonesia semuanya setuju dengan apa yang dikatakan Bung Deddy Sitorus tadi ya. Balik DPR itu cepat-cepat menyelesaikan undang-undang yang menguntungkan rakyat kecil, menguntungkan petani, menguntungkan pengusaha kecil, UMKM, menguntungkan kita sebagai rakyat biasa. Jangan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kita lanjut videonya. Sungguh tidak masuk di akal, sungguh sangat telanjang perlawanan moral dari Balik DPR RI tersebut. Bukan perlawanan moral, perlawanan politik. Mohon maaf ya. Jadi silakan rakyat Indonesia menilai sendiri, dan silakan bersuara dan bersikap sendiri. Inilah demokrasi kita hari ini, demokrasi tirani, diktator mayoritas, dan menghamba pada dinasti kekuasaan. Begitu saya kira, silakan Anda semua bersikap bagaimana baiknya. Merdeka! Oke teman-teman, itu statement dari Bung Deddy Sitorus. Dan ini untuk video terakhir yang akan kita reaksi, yaitu statement dari seorang Mamat Al-Kathiri ya, seorang komika yang memang sangat lantang sekali menyuarakan kepentingan rakyat kecil. Kita lihat videonya. Kita tinggalkan segala ego yang ada pada diri kita, kita bersatu karena mereka takut kita bersatu. Jadi teman-teman datang ke sini atas inspirasi sendiri, mau atas dasar partai mau apapun, mari. Mereka takut kita jadi banyak. Itulah video terakhir yang kita reaksi. Mamat Al-Kathiri mengatakan kalau kita harus meninggalkan atau menanggalkan ego kita masing-masing. Siapapun orangnya yang bisa hadir di tempat unjuk rasa, silakan hadir. Dan untuk kita yang mungkin jauh dari tempat itu, kita bisa ikut bersuara lewat media sosial dan mungkin lewat jalan lain. Yang penting kita semua tidak diam, kita semua suarakan yang menjadi keresahan-keresahan kita sebagai rakyat kecil. Akhir kata, mudah-mudahan perjuangan para mahasiswa, para pejuang-pejuang, para aktivis, dan juga para komika yang saat ini lagi berjuang untuk menagih hak-hak mereka sebagai rakyat. Mungkin itu aja teman-teman video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.